Hei, dasar negara miskin. Orang-orang Asia Tenggara tuh kayak monyet. Balik aja ke hutan lu sana. Cuma jago bahasa Inggris tapi kalian hidup dalam kemiskinan. Speak English. I don't understand your language. Shibal Shekia. Minimal kita kalau dibully mah ngebully balik, nggak lompat dari gedung. Itu. Makan tuh. 너 지금 씨발이라 그랬냐? 씨발? Cilor mau. Cilor. 그 껌딱지처럼 그쪽에 붙었어. 처음부터 이상하다 생각했어, 이 씨발. 저기 여 같은 새끼가 씨. 아니 왜 아저씨한테도 날 못 태우면서 안달이야? 왜? 내가 뭐 했는데? 나 가만히 쇼핑만 하잖아 지금. 왜? 아씨. 저기 여 같은 새끼가 씨. 이씨. Takut netizen ni tak tahan. Sebab apa? Orang Malaysia, orang Indonesia ni semua, bahan-bahan pun dia tak ambil dah sampai ke hati Dia tak ada terasa, tak adalah kita nak pergi kerja dan tengah drive nak fikir siap betul lah orang Korea ni. Tak ada. Kita dekat social media je. Iya benar-benar. Tapi orang-orang Korea ni dia boleh bawa makan dalam hati. Iya, bawa perasaan ya. River nanti penuh dengan dia orang ni. So, aku baca komentar terpecah kita karena rendang dan batik. Bersatu kita lawan sampah plastik. Yang boleh hina Malaysia cuma Indo, yang boleh hina Indonesia cuma Malaysia. Aduh. Yo sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi. Ada saya di sini Walonjong, salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, di video sebelumnya saya sempat mengulas perseteruan pergaduhan antara Kinets dan juga Siblings. Wah, ini makin menjadi-jadi guys ya. Tidak hanya Asia Tenggara, tapi rupa-rupanya negara-negara lain juga ikut-ikutan guys ya untuk membuli Korea Selatan guys. Wah, makin seru guys pertandingannya guys ya. Hai. Oke, geng, ya seperti biasanya sebelum kita mulai video hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan selentakkan link shopping ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Oke, video pertama guys, ini cukup menarik. Ada Bang Wibro, kita akan coba mendengar ulasannya ini seperti apa ini guys ya. Oke. Guys, nampaknya peperangan antara netizen Korea dan juga netizen Siblings semakin menjadi-jadi. Kalau hari pertama orang Malaysia gaduh dengan orang Korea, hari kedua orang Indonesia join. Sekarang ni kalau korang tengok, orang Brazil pun nak join. Brazil juga. Orang Brazil pun tak puas hati dengan geng-geng Korea yang sangat-sangat resis ni. Nah, jom kita cerita sikit, jom kita tunjuk sikit post-post menarik, tweet-tweet menarik sebelum tu. Korang yang nak konten-konten entertainment macam ni boleh tekan butang follow dekat sini. Okey, ini sebenarnya antara gambar terawal yang netizen Korea keluarkan untuk menghina orang-orang Asia Tenggara. Okey, dia kata muka kita muka beruk lah, muka monyet lah kan. Tapi reply kita simple je. Ini sebenarnya bukan muka kita. Ini adalah muka orang-orang Korea sebelum dia orang buat plastik surgery. Betul. Ada orang Korea yang kata dekat thread, Malaysia ada Twin Tower je. Dia orang tak boleh pun nak hidup dekat bangunan-bangunan tinggi macam ni. Okay, jungle people don't have this type of house. Kalau korang nak tahu dekat Korea, diorang ni kaya macam mana pun, diorang dapat hidup dekat kondo je weh. Yang betul-betul top 1% je yang mungkin ada mansion ke, villa ke, landed ke kan. Yang lain semua duduk dekat kondo. Semua kena parking dekat basement. Diorang tak tahu ke yang kita ni sebenarnya lagi suka rumah landed. Yang kaya-kaya duduk dekat landed. Even yang tak kaya pun duduk dekat kampung-kampung, rumah cantik-cantik, tanah lapang, kereta parking depan rumah, makan terus masuk dalam, tak payah kau nak naik lift. Macam ni rupa rumah orang kaya dekat Malaysia. Ini pun belum level top 1%, top 5%. Okay, kebanyakan orang Malaysia kalau ada duit sikit, diorang lebih prefer duduk landed. Orang Korea ni je yang beria duduk kondo tinggi-tinggi. Even kalau orang Malaysia duduk dekat apartment, duduk dekat kondo pun, tengoklah view kita macam mana.
Iya, ada KLCC, betul. ada apa, menara KL, menara semualah, menara tinggi-tinggi skyscrapers yang sangat-sangat cantik ni. Kalau nak dibandingkan dengan menara Korea yang tak tinggi mana tu. Sekarang ni ramai juga pelik, yelah Asia Tenggara nak backup Malaysia, fahamlah ni kenapa Brazil pun nak masuk campur juga ni. So ada orang Brazil kata diorang memang tak tolerate racism semua ni, dan diorang sebenarnya pernah bergaduh dengan geng-geng Korea few years ago. Tak tahulah pasal isu sama, mungkin tak tahulah pasal isu apa, mungkin pasal kes yang sama, pasal isu-isu K-pop ni kan. Tapi mungkin ada yang kata disebabkan Brazil ni berada dalam equator line, satu garis dengan kita, okey, iklim khatulistiwa, sebab itulah dia orang tolong kita. Okey, sebab kita dua ni sebenarnya walaupun jauh, Malaysia, kalau korang tengok geografi map tu Malaysia kat sini, kalau korang pergi ke kiri yang boleh, korang akan nampak Brazil kat ujung sana, tapi berada dalam garisan yang sama. Sebab itulah diorang nak tolong kita. Dan isu ni bukan sahaja melibatkan netizen, even influencer, artis-artis pun dah komen pasal ni. Contoh, kita ada cek Puan Sarimah Ibrahim. Dia kata apa? Dia adalah proud Muslim sea woman, lahir dekat Ireland tapi choose to live in sea. Ada darah Irish, ada darah Melayu, darah Indo, even Chinese heritage. Ramai kawan-kawan Asia. Okay, and the most important part, dia kata kita tahu rupa kita macam mana dan rupa kita tidak memerlukan plastik. Aku rasa antara penghinaan paling kreatif yang kita lemparkan dekat orang-orang Korea ni adalah orang-orang Korea tak boleh guna caps lock. Diorang tak reti Inggeris. Diorang punya language hanyalah Korean language. Tak ada caps lock. Emosi marah ke, sedih ke, apa ke, sama je. Okay. Ini konyol ni. Orang boleh buat bahan juga. So macam mana geng-geng netizen Korea? Korang okey ke tak okey? Aku rasa korang dah teruk dah kena ni. Korang give up je lah, mengalah je lah. Sebab apa? Dari segi suicidal rate, South Korea sangat-sangat tinggi sebab itulah diorang punya artis, diorang punya idol tak tahan. Okay, takut netizen ni tak tahan. Sebab apa? Orang Malaysia, orang Indonesia ni semua, bahan-bahan pun dia tak ambil dah sampai ke hati. Dia tak ada terasa, tak adalah kita nak pergi kerja dan tengah drive nak fikir siot betul lah orang Korea ni, tak ada. Kita dekat social media je. Iya, benar. Tapi orang-orang Korea ni dia boleh bawa makan dalam hati. Iya, bawa perasaan ya. Han River nanti penuh dengan dia orang ni. So nasihat aku untuk orang Korea, baik korang give up. Okay, itu saja guys, macam biasa yang nak sampaikan. Ya, itulah guys ya, ulasan dari Bang Wibro, geng ya. Jadi yang bergaduh ini rupa-rupanya tidak hanya netizen dari Asia Tenggara guys ya. Ada juga dari Jepun, Brazil, India juga ada guys ya. Bahkan China pun ya sempat juga menampar fakta-fakta yang diberikan kepada netizen Korea guys ya. Itulah, ini sangat menarik sekali guys ya. Kita coba untuk nonton komentar-komentar ya dari netizen guys. Aku baca komentar terpecah kita karena rendang dan batik. Bersatu kita lawan sampah plastik. Aduh, yang tak pernah minat Korea angkat tangan. Termasuk saya juga lah guys ya. Tapi jujur sebenarnya ada beberapa film dari Korea minat juga guys ya, yang bagus ya, jujur saja lah ya, seperti macam Train to Busan. Lalu kemarin saya sempat menonton film Korea itu saya lupa guys ya, intinya film-film zombie lah guys ya. Tapi untuk musik K-pop aduh tak jarang saya nonton kayaknya. Cuma Malaysia dan Indo saja boleh gaduh. Ini malah lucu nih guys. Yang boleh hina Malaysia cuma Indo, yang boleh hina Indonesia cuma Malaysia. Aduh, ya Allah. Secinta-cintanya kami ke K-pop, saya lebih cinta Upin Ipin tahu. Ya, itulah guys ya, beberapa postingan dari TikTok, juga dari Instagram juga guys. Kita coba lihat yang lain guys. POV Kinet saat menghadapi siblings. Ini dia. Apa yang mereka utarakan ya. Netizen Indo soal gini nomor 1, jangan dipancing aja intinya. kita lihat. 저기 여 같은 새끼가 씨. 아니 왜 아저씨한테도 날 못 태우면서 안달이야? 왜? 내가 뭐 했는데? 나 가만히 쇼핑만 하잖아 지금. 왜? 아씨. 여 같은 새끼가 씨. 에이씨.
Dan aku baru tahu guys, ternyata mereka tak begitu pandai menggunakan bahasa Inggris guys ya. Astagfirullah, ya Allah. And then kenapa mereka racist seperti itu ya? Bahkan artis mereka kena racist ya. Influencer mereka juga terkena serangan dari negara mereka sendiri ya, sampai angka bundir itu banyak sekali di sana. Ya karena rupa-rupanya itu sudah menjadi culture ya, sudah menjadi bagian kehidupan mereka, bahwasanya kalau gua nggak ngebully orang, mereka sepertinya tidak bisa guys ya, bahkan sampai begitu loh. Dan ini sebenarnya patut dimaklumi juga guys ya, karena sejatinya sebenarnya mereka itu benci dengan diri mereka sendiri. Ya kan? Kenapa mereka benci dengan diri mereka sendiri? Kalau mereka cinta diri mereka sendiri, mereka pasti tidak akan melakukan operasi plastik. Ya kan? Mereka berlomba-lomba untuk operasi plastik, lebih handsome, lebih comel. Karena apa? Karena mereka benci dengan diri mereka sendiri, guys, ya. Setelah mereka menjadi handsome, menjadi comel, wah, mereka menjadi terpaling sindrom superior. Nah itu dia. Ya beda dengan kita orang-orang Asia Tenggara guys. Kita mencintai diri kita sendiri tanpa melakukan operasi plastik. Kita sudah handsome dari lahir guys. Kita sudah comel dari lahir guys. Betul kan? Jadi sejatinya guys, mereka itu membenci diri mereka sendiri. Mereka tidak mau tunjuk muka mereka sebenarnya seperti apa. Karena itulah mereka melakukan operasi plastik guys ya. Itulah setelah menjadi handsome, menjadi comel, wah, timbullah sindrom superior mereka guys. Itu agak konyol sih guys. Ya seperti ini guys. Cica, Aigo. Oke, kita coba nonton lagi geng. Barangkali ada video yang menarik. Wah. Kinets posting foto ini biar netizen Indonesia marah. Jadi seolah-olah Indonesia jadi pembantunya ya, Korea menjadi rajanya nih guys ya. Ini, oke. Simple saja. Nah. Tapi memang betul apa dikatakan oleh Bang Wibro ya, mereka terbawa perasaan sepertinya ya, sampai mereka melakukan ya tengah drive kereta, macam ya betul nih ya, orang Malaysia, orang Indonesia, macam mereka terbawa emosi sampai di kehidupan mereka sehari-hari guys. Kita kan menanggapinya dengan santai kan guys. Ya Allah Akbar. Oke. Kita lanjut lagi guys. 너 지금 씨발이라 그랬냐? 씨발? Cilor mau, cilor. 껌딱지처럼 그쪽에 붙어서 처음부터 이상하다 생각했어 이 씨발. 뭐 씨발? 너 지금 씨발이라 그랬냐? 씨발? Shiba? Jadi Cilor Shiba? mau, cilor. Ya itulah. Shiba. Itulah. Kalau marahnya kan orang Korea kan seperti itu guys. Hei dasar negara miskin. Orang-orang Asia Tenggara tuh kayak monyet. Balik aja ke hutan lu sana. Cuma jago bahasa Inggris tapi kalian hidup dalam kemiskinan. Speak English. I don't understand your language. Shibal Shekia. Shiba Minimal Shikia. kita kalau dibully mah ngebully balik, nggak lompat dari gedung. Itu. Makan tuh. Ya minimal kita nggak sipit. Ya, lu sendiri sipit bang. Minimal kita nggak usah operasi buat punya double eyelid. Iya betul. Ya kemana-mana masih cakepan orang kita jauh. Kalian tuh menang putih doang. Kasih. Lu sendiri putih. Kan lu China Indo. Dasar negara miskin. Orang-orang Asia Tenggara tuh kayak monyet. Balik aja ke hutan. Aduh, ya itu loh. Jadi mereka seperti apa ya? Di bawah perasaan betul guys ya. Ini silap-silap geng, takutnya kalau mereka tengah berperang komentar dengan netizen kita guys, takutnya nih mereka melakukan hal-hal yang di luar akal kita guys. Seperti yang tadi abang China tadi katakan guys ya, abang China Indo katakan tadi, lompat dari gedung. Aduh, jangan sampai guys ya. Takutnya gitu guys. Mereka kan apa ya? Mereka ini mentalnya suka membulbul orang ya, suka membulbul sesiapapun itu yang tidak setuju dengan pemikiran mereka.
Tapi ketika mereka balik diserang, mereka auto koyak guys. Nah ketika auto koyak, takutnya yang saya takutkan mereka tiba-tiba atau bundir lah atau apa. Allah Akbar. Aduh, jangan sampai itu guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Ada video menarik tak kali ini? Tahukah kamu, awal 2026 ini jagat X lagi panas banget. Netizen Asia Tenggara versus Knet, Korea netizen. Ya. Kok bisa? Semua bermula dari konser Day 6 di Kuala Lumpur akhir Januari lalu. Malaysia ya. Fansite Korea ketahuan bawa kamera gede yang dilarang promotor. Pas ditegur malah jadi ribut. Jadi netizen marah. Malaysia spill foto pelakunya, tapi Knet nggak terima dan bilang itu doxing. Masalah kecil ini meledak jadi perang identitas antar negara. Benar. Yang bikin makin parah, sebagian Knet mulai ngeledek budaya kita, termasuk ngerendahin girl group Indonesia Nona. Akhirnya Indonesia, Thailand, Vietnam bersatu bela Malaysia. Yeay. Netizen SIA mulai nyerang balik soal isu kesehatan mental dan standar sosial di Korea. Aduh. Ini bukan cuma soal K-pop lagi, tapi soal harga diri regional. Betul. Jadi kalian tim yang mana? Udah Atau jelas mending dong. kita damai-damai aja sambil ngopi? Komen di bawah ya. Oke, jadi seperti kalian tahu guys, awalnya itu adalah sebuah konser ya yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia, ya kan? Ini yang aku agak pelik guys. Jadi beberapa fans dari Korea itu mereka datang masuk di konser Day6 tersebut guys. Mereka gunakan kamera. Dan ketika ditegur dengan pihak pengaman security ya, itulah yang ada di sana, mereka marah-marah, mereka nggak terima, mereka koyak. Lalu akhirnya saya tertanya-tanya guys, bagaimana aturan rules yang ada di Korea Selatan? Apakah juga tidak boleh membawa kamera? Dan itu ternyata sama saja guys. Di semua negara, tidak hanya di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di Amerika bahkan ya, dan di negara mereka sendiri di Korea Selatan, bahwasanya ada aturan di mana hak cipta, copyright, membawa kamera besar itu dilarang di setiap konser ya. Itu sudah jelas aturannya, tapi kenapa mereka marah-marah dan koyak? Itu ini bisa buat saya berpikir lah guys ya, kenapa mereka seperti itu ya? Mereka membela yang salah ya, setelah koyak kalah tertampar dengan fakta. Mereka membawa culture, membawa budaya kita, membanding-bandingkan negara kita. Aduh. Geng, macam mana boleh komen di ruang komentar, dan update apa lagi nanti kiranya? Apakah peperangan ini bisa berakhir dengan damai-damai saja atau hilang begitu saja kabarnya? Ya, tapi rasa-rasanya guys, kalau orang sudah berkarakter seperti itu, apalagi ini satu negara guys, ini parah sekali guys ya, satu negara seperti itu, sudah bisa dipastikan kemungkinan besarnya nanti suatu saat akan terulang lagi, akan kejadian seperti itu lagi, karena mereka terpaling superior, terpaling sempurna, terpaling istimewa ya di seluruh dunia ya, dari sudut pandang mereka sendiri lah guys ya. Tapi sebenarnya itulah guys, mereka sebenarnya benci dengan diri mereka sendiri guys ya. Mereka benci dengan apa yang berlaku di negara mereka. Kehidupan mereka tidak seperti dengan kita guys. Kita chill, santai ya, kerja waktunya kerja, oke kita kerja, kita senyum, kita ketawa-ketawa, lepak-lepak di warung mama guys ya, di kedai mama kita lepak-lepak nonton bola, kita chill guys. Sementara kehidupan mereka penuh dengan tekanan, baik itu tekanan di sekolah, tekanan di tempat kerja mereka, di kantor ya. Mereka berwajah tidak cantik, tidak handsome pun dapat tekanan guys di sekitar mereka. Wah, mereka akhirnya melakukan operasi ya. Jadi mereka, kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain guys ya, sudut pandang yang berbeda, sebenarnya kehidupan mereka kasihan guys, kasihan sekali. Mereka terpaling perfeksionis, tapi sebenarnya mereka kasihan guys. Mereka dihujat setiap hari, mereka dapat perlakuan bulbul ya dengan rekan mereka sendiri, sampai jumlah bundir itu banyak sekali di Korea Selatan guys ya. Mereka
tidak bisa mencintai diri mereka karena mereka malu dengan diri mereka guys ya. Mereka malu. Lain cerita dengan kita guys. Kita tampil apa adanya, kita mencintai diri kita sendiri guys ya, tanpa harus operasi plastik. Sementara mereka agar dicintai dengan orang di sekitar mereka, mereka harus melakukan operasi plastik. Aduh. Oke guys, so ya macam mana boleh komen di ruang komentar guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya, luar biasa. Ya Allah, harusnya kita jangan ikut bahagia juga guys, tapi entah kenapa di momen ini saya hanya bisa tersenyum dan tertawa ketika melihat postingan-postingan antara Kines dan juga Siblings guys. Oke guys, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Saya minta maaf ya apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lo sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Waloncong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.